Historis orang yang pernah menantang Allah SWT. 1. Pemilik Titanic pernah berkata bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Tahukah Anda apa yang terjadi? Kapal, tak lama kemudian tenggelam. 2. Ucapan seorang ibu berkata kepada putrinya yang pergi bersama teman-temannya, Allah SWT besertamu. Ironisnya, sang putri menjawab, tidak ada ruang di dalam mobil kecuali di bagasi. Dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan. Tidak seorang pun di dalam mobil yang selamat dari kecelakaan itu. Mobil rusak parah tapi bagasi tetap utuh, begitu juga dengan telur di dalam peti, tidak ada satu pun yang pecah. 3. Seorang ayah berkata kepada putranya, semoga Allah SWT melindungimu, dan putranya berkata, teman-temanku akan melindungiku lebih dari Allah. Sepulangnya dia dari kerja, sebuah peluru nyasar membunuhnya di depan teman-temannya yang hanya bisa menonton tetapi tidak bisa melindunginya. 4. Seorang pria mendapatkan pesan ini dan menghapusnya. Dan berkata apa? Allah tidak ada, pria itu menderita 8 tahun sebelum dia meninggal. Pria lain mendapatkan pesan ini dan membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dia dipromosikan dalam pekerjaannya. Allah SWT membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun melalui pesan ini. Dan jika Anda membutuhkan Allah SWT kirim pesan ini kepada orang lain dan jangan disimpan atau dihapus. Pesan tersebut bertujuan untuk membalikkan dunia. 5. Presiden Argentina menerimanya dan mengabaikannya, setelah 8 hari putranya meninggal. Pesan ini begitu sakral dan luar biasa. Bagikan ini dengan 5 grup WhatsApp yang berbeda. Jangan abaikan. Jangan dilanggar. Apakah Tuhan penting dalam hidupmu? Jika demikian, hentikan apa yang Anda lakukan dan salin serta teruskan pesan ini. Dalam doa, saya telah meminta KPD Allah SWT untuk memberkahi Anda dan menjawab doa-doa Anda, untuk memberikan apa yang diinginkan hati Anda sesuai dengan kehendaknya. Bagikan pesan ini dan semoga semua orang diberkahi Allah SWT rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah. Allah SWT Maha mengetahui akan segalanya. Apa yang dimaksud dengan musibah dalam Islam? Dalam Al-Quran dan hadis kata bencana dapat ditemukan dalam istilah yang bervariasi. Salah satunya musibah Indonesia, musibah. Kata musibah dalam Al-Quran secara umum mengacu pada sesuatu yang netral, tidak negatif atau positif, sekalipun terdapat beberapa ayat yang mengaitkan dengan sesuatu yang negatif. Tetapi dalam bahasa Indonesia kata musibah selalu diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Dalam istilah Al-Quran, apa saja yang menimpa manusia disebut dengan musibah, baik yang berwujud kebaikan atau keburukan bagi manusia. Qs. Al-Hadid, 22-23. Istilah musibah yang dapat mencakup kebaikan dan keburukan juga disebutkan dalam hadis berikut ini, dari Suhaib, ia berkata. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara kaum mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia dianugerahi nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia bersabar maka itu juga baik baginya. Hari Muslim. Pada firman-Nya yang lain, Allah menjelaskan bahwa jika musibah yang berupa kebaikan, maka hal itu berasal dari Allah, dan bila musibah berupa keburukan yang kemudian disebut dengan bencana, maka karena perbuatan manusia sendiri. Quran Surat An-Nisa. 79. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Al-Quran juga secara jelas dan sempurna menguraikan bahwa tidak semua musibah adalah bencana. Musibah yang disebut bencana dan bermakna negatif adalah musibah yang mendatangkan keburukan bagi manusia dan hal itu merupakan hasil dari perbuatan manusia sendiri juga, bukan dari Allah, meskipun secara kasat mata musibah itu terjadi di alam. Ketika musibah diartikan dengan penilaian yang negatif mendatangkan keburukan, maka manusia dianjurkan untuk memaknainya dengan mengembalikan esensi peristiwanya kepada Allah. Dengan demikian, dalam konteks ini, manusia harus menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah pelaku dan penerima cobaan Allah berupa sesuatu yang dinilai tidak baik tersebut. Qs. Al-Baqarah, 156. Dengan memahami arti kata musibah seperti itu, maka musibah yang bernilai negatif merupakan salah satu cobaan dan ujian yang berupa keburukan. Dalam Al-Quran cobaan dan ujian tersebut disebut dengan istilah bala. Qs. Al-Baqarah, 155. Di samping berfungsi sebagai ujian dan cobaan yang berupa keburukan, bala juga merupakan ujian dan cobaan yang berupa kebaikan.